warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sergio Yusuf dari kelas 10 TO1 SMKN 1 Parandedel. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat-alat entul. Simak baik-baik video berikut ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat-alat entul. Yang pertama, C-clamp. Pengertian C-clamp adalah penjepit serbaguna yang menyerupai huruf C. Alat ini digunakan untuk menahan atau menjepit benda kerja agar tidak bergerak selama proses pengerjaan. C-clamp sangat umum digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pertukangan kayu, pekerjaan logam, hingga otomotif. Fungsi C-clamp. Fungsi utama C-clamp adalah untuk menahan benda kerja. C-clamp digunakan untuk menahan benda kerja pada posisi dipotong, dibor, atau dilem. Dengan cara lain, menjepit benda kerja. C-clamp dapat digunakan untuk menjepit dua atau lebih benda kerja bersamaan, misalnya saat merekatkan dua potong kayu atau logam. Mengamankan benda kerja. C-clamp digunakan untuk mengamankan benda kerja agar tidak bergerak saat proses pengerjaan sedang berlangsung, sehingga menghasilkan pengerjaan presisi dan bagian-bagian C-clamp. Yang pertama, rangka atau badan. Bagian utama yang berbentuk C terbuat dari besi atau baja yang kuat untuk menahan tekanan dan gaya penjepitan. Yang kedua, lengan ulir. Batang berulir yang terpasang pada rangka berfungsi untuk mengencangkan atau melonggarkan penjepit. Yang ketiga, bantalan penjepit. Bagian persentuhan langsung pada benda kerja, biasanya terbuat dari logam, dilapisi karet atau bahan lain untuk melindungi permukaan benda kerja dari kerusakan. Dapat berputar atau tetap tergantung pada model C-clamp. Yang keempat, mur atau baut pengunci. Komponen yang diputar pada lengan ulir untuk mengunci posisi penjepit menentukan beberapa kuat C-clamp mengencangkan benda kerja. Yang pertama, siapkan C-clamp dan objek yang akan digunakan. Di sini saya akan menggunakan triplek sebagai objeknya. Lalu katakan objek ke sela-sela rahang dan bantalan. Setelah itu putar ulir searah jarum jam hingga objek tersebut terjepit. Lalu kunci dengan cara putar pengunci atau ulir searah jarum jam dengan kuat. Dan jika teman-teman ingin melepaskan atau melonggarkan, putar ulir atau pengunci sebalik arah jarum jam. Untuk alat yang kedua adalah kunci T. Kunci T-wrench adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur yang memiliki bentuk T. Berikut adalah beberapa fungsi dari kunci T. Yang pertama, mengencangkan atau melepas baut dan mur. Kunci T digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur yang memiliki bentuk T. Yang kedua, menghemat ruang. Kunci T memiliki bentuk yang kompak sehingga dapat menghemat ruang dalam kotak alat. Fungsi tambahan kunci T, mengencangkan atau melepas mur yang sulit dijangkau. Kunci T dapat digunakan untuk mengencangkan atau melepas mur yang sulit dijangkau dengan menggunakan kunci lain. Yang kedua, mengencangkan atau melepas baut dan mur dengan torsi yang tinggi. Kunci T dapat digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur dengan torsi yang tinggi. Jenis-jenis kunci T dengan ukuran tetap, kunci T dengan ukuran yang tetap dan tidak dapat diubah. Yang kedua, kunci T dengan ukuran yang dapat diubah. Kunci T dengan ukuran yang dapat diubah dengan menggunakan sebuah mekanisme. Yang ketiga, kunci T dengan fungsi tambahan. Kunci T dengan fungsi tambahan seperti kunci pas yang dapat digunakan sebagai kunci soket. Oke, di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan kunci T. Yang pertama, masukkan ujung kunci T ke dalam baut.
Lalu untuk mengendorkan, putar sebalik alat jarum jam. Dan untuk mengencangkannya, putar searah jarum jam. Terus alat yang ketiga adalah palu atau hammer. Soft tipe hammer adalah jenis palu yang dirancang. Soft tipe hammer adalah jenis palu yang dirancang khusus dengan bagian kepala yang terbuat dari bahan yang lembut dibandingkan baja. Bahan-bahan yang umum digunakan diantara lain karet, plastik, nilon, kuningan, dan tembaga. Tujuan utama penggunaan palu ini adalah untuk menghindari kerusakan benda pada kerja saat dilakukan pemukulan. Fungsi palu ujung lunak. Fungsi utama palu ujung lunak adalah untuk memberikan pukulan pada benda kerja tanpa meninggalkan bekas atau kerusakan. Palu ini sangat ideal untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. Bagian palu ujung lunak. Palu ujung lunak terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, kepala atau head. Bagian ini terbuat dari bahan lunak yang berfungsi sebagai penahan benturan dan mencegah kerusakan pada benda kerja. Yang kedua, pegangan. Bagian ini digunakan untuk memegang palu dan biasanya terbuat dari kayu, fiberglass, atau logam yang dilapisi karet agar nyaman dipegang. Kelebihan dari palu ini mencegah kerusakan bahan lunak pada kepala palu, mencegah goresan, penyok, atau kerusakan lainnya pada permukaan benda kerja. Yang kedua, mengurangi pantulan beberapa bahan lunak seperti karet, mengurangi pantulan saat permukaan sehingga lebih aman dan nyaman untuk digunakan. Yang ketiga, fleksibel, tersedia dalam berbagai ukuran dan bahan sehingga dapat disesuaikan kebutuhan pekerjaan. Kekurangan dari palu ini tidak tahan lama. Bahan lunak pada kepala palu lebih cepat aus atau rusak dibandingkan baja. Yang kedua, tidak cocok untuk pekerjaan berat. Palu ujung lunak tidak ideal untuk pekerjaan yang membutuhkan kekuatan pukulan yang besar. Yang ketiga, terbatas pada material tertentu. Beberapa jenis bahan lunak mungkin tidak cocok untuk semua jenis material benda kerja. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan soft tipe hammer. Jenis palu ini atau soft tipe hammer biasanya digunakan untuk melepas bagian-bagian silinder yang sulit dilepas. Dengan menggunakan palu jenis ini memungkinkan benda yang dipukul tidak akan mengalami goresan atau kerusakan. Alat yang keempat yaitu combination wrench. Combination wrench adalah sebuah alat bantu yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai kunci pas dan kunci soket. Alat ini memiliki bentuk yang unik dengan satu ujung yang berbentuk kunci pas dan ujung lainnya yang berbentuk kunci soket. Fungsi dari combination wrench adalah mengencangkan atau melepas baut dari mur. Combination wrench dapat digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur dengan ukuran yang sesuai. 2. Menghemat ruang dengan memiliki dua fungsi. Dalam satu alat, combination wrench dapat menghemat ruang dalam kotak alat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Combination wrench dapat meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan karena tidak perlu berganti-ganti alat untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur. Jenis-jenis combination wrench. Terdapat beberapa jenis combination wrench, antara lain combination wrench dengan ukuran tetap. Alat ini memiliki ukuran yang tetap dan tidak dapat diubah. Yang kedua, combination wrench dengan ukuran yang dapat diubah. Alat ini memiliki ukuran yang dapat diubah dengan menggunakan sebuah
mekanisme. Yang ketiga, combination range dengan fungsi tambahan. Alat ini memiliki fungsi tambahan seperti kunci pas yang dapat digunakan sebagai kunci soket. Oke, di sini saya akan mempraktekkan menggunakan combination range. Yang pertama, kita mau mengendorkan baut ini atau mur dengan menggunakan kunci pas. Untuk mengendorkannya, kita putar sebalik arah jarum jam. Dan untuk mengencangkan, kita putar searah jarum jam. Dan untuk yang kunci ring sama saja fungsinya. Jika ingin mengendorkan, kita putar sebalik arah jarum jam. Dan jika ingin untuk mengencangkan, putar searah jarum jam. Sekian video dari saya mengenai alat-alat handheld. Jika ada salah pengucapan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.